Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini kita akan membahas mata pelajaran IPS yaitu ASEAN. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu apa itu ASEAN, kapan dan di mana didirikannya ASEAN, negara apa saja yang menjadi pemersatu terbentuknya ASEAN, dan faktor-faktor apa saja yang terbalangi terbentuknya ASEAN. Baiklah, materi yang akan kita bahas pertama adalah apakah yang dimaksud dengan ASEAN? ASEAN itu apa ya? ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau disingkat PERBARA. Jadi, ASEAN merupakan salah satu organisasi internasional yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, kapan dan di mana ASEAN didirikan? Kapan dan di mana ya? ASEAN didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Selanjutnya, negara-negara apa saja ya yang menjadi pendiri ASEAN? Negara-negara pendiri ASEAN itu ada 5. Ingat ya, kita sebut dengan istilah SIMA-TV. Apa itu SIMA-TV? Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Ingat ya, SIMA-TV. Dan inilah 5 tokoh pendiri ASEAN yang mewakili masing-masing negara yang melaksanakan deklarasi di Bangkok, Thailand, sehingga terbentuknya ASEAN, yaitu Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh Rajat Mam, dan Thailand diwakili oleh Tamat Koman, dan Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Setelah itu, ada beberapa negara yang akhirnya ikut bergabung dalam ASEAN, dan negara tersebut diantaranya adalah yang pertama Brunei Darussalam, bergabung ke ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Selanjutnya negara Vietnam 28 Juli 1995, dan selanjutnya negara Laos dan Myanmar yang bergabung ke ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997, dan terakhir adalah negara Kamboja yang bergabung pada tanggal 16 Desember 1998. Sehingga jumlah anggota ASEAN itu adalah 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Kamboja, Thailand, dan terakhir adalah Myanmar. Adapun faktor-faktor berdirinya ASEAN, yang pertama, persamaan letak geografis. Negara-negara Asia Tenggara itu terletak di antara 2 benua, yakni benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga negara-negara Asia Tenggara itu masih dalam satu wilayah. Yang kedua, persamaan dasar kebudayaan. Kawasan Asia Tenggara itu mempunyai dasar kebudayaan serta bahasa dan tata kehidupan itu hampir mirip, sehingga menjadikan bahwa persamaan dasar kebudayaan itu sebagai salah satu faktornya. Yang ketiga adalah persamaan nasib. Negara-negara Asia Tenggara sama-sama dijajah oleh bangsa Barat kecuali Thailand. Itulah yang menumbuhkan rasa setia kawan antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Yang keempat adalah persamaan kepentingan. Negara-negara Asia Tenggara memiliki kepentingan bersama baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan dan stabilitas politik kawasan. Tujuan didirikannya ASEAN itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara anggotanya. Yang kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya. Dan yang ketiga, meningkatkan membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai.
Kondisi geografis negara ASEAN dari segi letak dan batas, yang pertama, terletak secara astronomis di 28 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Yang kedua, di sebelah utara berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Timur. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik, dan di sebelah barat Teluk Benggala dan Laut Andaman. Selanjutnya, kondisi geografis negara ASEAN dari segi keadaan iklim. Yang pertama, memiliki iklim tropis. Yang kedua, Myanmar bagian utara memiliki iklim subtropis. Yang ketiga, curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Dan yang keempat, memiliki iklim laut, iklim gunung, dan iklim dataran rendah. Terakhir, kondisi geografis negara ASEAN dari segi sumber daya alam. Yang pertama, memiliki tanah vulkanik dan tanah aluvial atau tanah endapan. Yang kedua, kaya akan flora dan fauna. Yang ketiga, negara ASEAN memiliki wilayah laut kecuali Laos. Dan yang keempat, memiliki hasil tambang kecuali Singapura. Nah, itulah anak-anak materi mengenai ASEAN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.